Halo guys. Guys, hari ini kita teruskan lagi pelajaran kita ke nomor 4. Oke, hari itu nomor 3 kita sudah habis. Yang keempat ini ialah yang terakhir, dan yang ini juga adalah terakhir untuk bab 9 ini, dan kebetulan pula hari ini ialah terakhir PDPR. Harap-harap harap-harap minggu depan kita akan berjumpa. Tapi kita tunggulah keadaan macam mana ini beres ini guys. Jadi oke guys, kita sambung yang keempat ini, yaitu yang terakhir. Dan masih ingat yang pertama? Kejap guys, saya scroll pergi atas dulu. Yang pertama dulu kita belajar ialah faktor kedapatan maklumat. Oke, yang kedua ialah faktor kecakapan pembuat keputusan. Yang ketiga ialah faktor situasi. Yang keempat ini pula guys ialah faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi apabila kita membuat keputusan. Oke guys, jadi sini banyak, ada 9. Oke, sekejap. Mari saya copy paste dulu pergi pen supaya saya boleh menconteng-conteng. Oke, ini nah guys. Oke, macam ini. Oke guys, yang pertama untuk yang keempat ini ialah masa. Ini senang saja nih guys. Contoh. Oke, saya tukar dulu saya punya pen nih guys. Oke, contoh. Katakanlah kamu punya boyfriend. Dia bilang, oke, kau bagi saya jawaban secepat mungkin. Kau cinta saya atau tidak? Saya bagi kau 5 saat pikir, dia bilang. Memanglah tidak logik. Kan? Bila kita buat keputusan, kita mesti diberi masa yang sesuai. Oke, maksud dia, apa yang kita mau putuskan itu, dia ikut kesesuaian masa. Kalau masa yang diberi terlampau cepat, kita pun macam mana kita membuat keputusan? Oke, coba kau bagi saya keputusan. Kau cinta saya atau tidak? Saya kira sampai 3. 1, 2, 3. Memanglah tidak boleh kan? Oke, ataupun oke, saya bagi kau masa 2 tahun lah pikir kau cinta saya atau tidak. Pun tidak logik. Masa itu terlampau panjang, tidak sesuai untuk buat keputusan. Kalau 2 tahun, alamatlah saya sudah terbang di sambar helang. Kan? Jadi faktor yang pertama itu faktor masa. Ini maksudnya macam ini guys. Apabila kita membuat keputusan, kita mesti diberi masa. Kita patut ada masa yang sesuai. Tidak boleh terlampau cepat, tidak boleh terlampau lambat. Contoh, untuk buat keputusan perundingan beli rumah kah, beli tanah kah, oke, paling logik mungkin dalam 1 minggu lah berpikir. Atau paling lama mungkin 1 bulan. Logik sudah itu. Jangan saya bagi kau masa 2 menit berpikir, tidak sesuai. Orang belum lagi mempertimbangkan faktor-faktor lain. Tapi tidak juga boleh, oke, saya bagi kau masa 5 tahun untuk pikir, pun tidak logik. Jadi masa ini juga mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan. Kalau masa itu diberi sesuai, mencukupi, maka dia akan memberi kita keputusan yang terbaik. Kita masih di tempat lagi berpikir. Oke, itu. Yang pertama ialah masa. Yang kedua ialah polisi dan prosedur organisasi. Oke. Polisi dan prosedur organisasi merujuk kepada undang-undang dalam peraturan dalam organisasi itu. Tapi jangan cakap undang-undang lah, ini adalah peraturan lah dalam organisasi itu. Oke, contoh. Kalau kata dalam organisasi itu, kita bebas buat keputusan. Kan? Ada sudah dia punya panduan-panduan. Maka mudah untuk kita buat panduan. Tapi kalau syarikat bilang, jangan sembarang-sembarang, bukan boleh buat keputusan sendiri, susah. Kalau begitu, terpaksa bos saja yang buat keputusan. Saya jangan buat keputusan, kamu tidak boleh buat keputusan. Itu susah lah. Itu maksud dia polisi, peraturan, tata cara dalam sebuah organisasi. Bila polisi dan prosedur dalam sebuah organisasi sangat-sangat ketat, maka payah untuk buat keputusan. Jadi polisi dan prosedur dalam organisasi berbeza-beza. Ada yang dia kasih benar itu individu buat keputusan, ada yang dia langsung tidak kasih benar, ada yang kasih benar tapi sikit-sikit. Ikut yang gaya kepemimpinan semua itu. Oke, jadi itulah dia punya pengaruh itu. Kalau polisi syarikat sangat-sangat ketat kan
susah untuk membuat keputusan, maka susah untuk buat pekerja dia susah untuk membuat keputusan lah. Yaitu kita lah, sebagai pekerja nanti. Terlampau banyak prosedur mau diikut, mesti ini, mesti itu, mesti ini, baru boleh buat keputusan, pun susah. Jadi faktor polisi dan prosedur organisasi juga sangat-sangat mempengaruhi untuk kita membuat keputusan. Tapi polisi dan prosedur syarikat ini ada juga kebaikan dia. Kalau terlampau ketat mungkin menyusahkan pekerja, tapi kebaikan dia ialah syarikat itu tidak tersimpang dari keputusan yang betul. Kadang-kadang kalau keputusan diberi secara begitu saja, senang-senang buat keputusan, hancurlah nanti pekerja sewenang-wenangnya buat keputusan, habis itu syarikat. Oke. Budaya organisasi. Budaya organisasi pun amalan-amalan organisasi. Oke, macam mana budaya dalam organisasi itu? Kalau katakan dalam organisasi itu kan macam yang selalu dibuat dia punya pembuatan keputusan yang dibuat oleh orang-orang bawahan atau pengurus bawahan. Maka begitulah amalan dia. Orang-orang bawahan yang akan buat banyak keputusan. Tapi kalau budaya organisasi itu tidak pernah buat begitu. Semua orang atasan yang buat. Jadi susah mau buat keputusan. Kan terpaksa tunggu orang atasan dulu. Itu maksud dia budaya. Macam mana yang diamalkan dalam sebuah organisasi. Ikut kebiasaan yang telah dibuat dalam organisasi. Ialah budaya. Struktur organisasi, oke. Struktur organisasi merujuk kepada tingkat-tingkat ini. Ini. Kan ada begini, dia punya, oke. Sini siapa bos, sini siapa nomor 2 bos, begitu. Jadi kalau struktur organisasi yang dia punya tingkat ini, ini tingkat ini dipanggil apa sudah itu dalam bahasa Inggris dipanggil red tape ini. Susah mau cari punya perkataan yang terlampau bertingkat-tingkat maksud dia kan, bila kamu buat keputusan sangat-sangat susah untuk kamu jumpa orang atas macam ini. Katakan dari bawah sini kan, kalau kamu buat keputusan, oke, mau jumpa bos, pergi sini dulu, pas pergi sini, baru pergi sini. Sangat-sangat lambat. Oke, itu ialah struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlampau banyak lapis. Oke, susah untuk mau buatkan, sebab mau tunggu dulu. Pergi jumpa orang atas sini, oke, tunggu dulu saya pergi jumpa dulu yang sini. Pergi lagi sini. Oke, pergi lagi sini. Jadi lama-lama lambat buat keputusan. Kalau struktur organisasi yang terus simple saja begini, itu direct sini. Mungkin 3 aja tingkat dia, atau 2 saja tingkat dia. Dari sini terus pergi sini, mudah untuk membuat keputusan. Oke, jadi itu ialah struktur organisasi yang terlampau banyak. Saya jumpa sudah perkataan dia, birokrasi, birokrasi. Banyak birokrasi, maksud dia banyak lagi kamu mau jumpa sebelum kamu jumpa orang atasan itu susah membuat keputusan. Kalau satu organisasi yang dia punya birokrasi agak kurang, maka jadi senang untuk membuat keputusan. Politik organisasi lebih kurang juga dengan budaya organisasi. Oke, dia punya huraian pembawaan organisasi itu. Kalau politik organisasi begini, yang selalu sudah buat orang bawahan buat dia punya keputusan, jadi mudah lah. Kalau orang atasan yang buat keputusan, terpaksa tunggu orang atasan lah. Politik organisasi. Oke, tekanan luar. Tekanan luar ini ialah apa? Tekanan luar ini ialah orang dari luar syarikat. Contohnya NGO. NGO itu ialah apa? NGO ialah non-government organization. Oke, contoh tekanan mengenai pemeliharaan alam sekitar. Oke, sebagai syarikat, oke, kita mau kasih lepas kita punya sisa kilang. Oke, jadi terpaksa ikut apa NGO cakap. Sisa-sisa itu mesti ditapis terlebih dahulu begini, kalau tidak nanti kami saman kamu pergi mahkamah. Tekanan luar. Jadi terpaksa, kalau kita buat keputusan pun terpaksa berhati-hati seperti NGO dari luar, contoh dia. Pihak-pihak berkepentingan yang lain.
Jadi bila ada begitu kan, terpaksa kita tidak mudah untuk buat keputusan. Kita akan akur dulu. Kalau tidak, kita akan zaman, syarikat kita malu, bankrupt. Nah, kalau penyebab dia tiba-tiba pula kamu yang buat keputusan itu, maka syarikat akan mempersalahkan kamu pula. Oke, komitmen pekerja. Komitmen pekerja ini kan, kadang-kadang ada pekerja yang sambil lewat membuat keputusan pun ala kadar saja. Buat apa? Malas juga sih membuat itu. Jadi maksud dia kan, syarikat akan menghadapi masalah untuk membuat keputusan. Sebab komitmen pekerja tidak berapa oke. Macam dia tidak pedulikan syarikat. Itu salah satu cabaran dia lah, komitmen pekerja. Kos yang terlibat. Oke, kos terlibat. Kalau bila kita buat keputusan itu, oke, syarikat akan membuka satu lagi cawangan di negara China, di negara ini. Kos yang sangat-sangat terlibat dia adalah tinggi. Jadi lambat membuat keputusan. Oke, contoh. Hari ini saya membuat reban ayam. Reban ayam lebih kurang dia punya kos ialah berapa ringgit? 100. Hari ini saya membuat rumah baru. Rumah baru ini bernilai 50.000 ringgit. Nah, kalau reban ayam saja mungkin kamu ketawa-ketawa. Bolehlah 100 ringgit saja. Kalau salah pun tidak apa. Yalah, maksud saya 100 ringgit itu tidaklah sangat kan, tidaklah sampai bankrupt kan. Tapi kalau katakan mau buat rumah harga 50.000 ringgit, karena pikir betul-betul rumah ini masih yang mau cantik, mau bagus betul. Nanti kalau tidak rugi. Kalau salah desain rugi. Kos yang terlibat juga merupakan cabaran untuk membuat keputusan. Kalau kos yang terlibat itu murah, oke. Jadi biasanya keputusan senang dibuat. Kalau katakanlah kita mau beli buku yang berharga 50 sen, kan? Harga 50 sen. Kalau katakan kita tersilap beli, oke lah, tidak masalah juga, sangat 50 sen saja. Tapi kalau kita tersilap beli buku yang berharga 500, menangislah, sayang betul 500. Jadi untuk nomor 8 ini maksudnya ialah mana-mana itu perkara yang melibatkan kos yang tinggi akan susah kita mencabar baik kita untuk buat keputusan. Jadi semakin tinggi kos, semakin susah untuk kita buat keputusan. Dan yang terakhir ialah pengaruh kumpulan setara. Kumpulan setara ini ialah kumpulan yang sama dengan syarikat atau kumpulan yang sama dengan pekerja. Pekerja dengan pekerja. Kalau katakan kumpulan ini bilang begini, kita pun terpaksa, begini juga lah saya mau buat kumpulan yang setara. Kita akan ikut di orang punya itu gaya, sebab kita adalah setara. Oke. Maksud dia kan kita dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan kita. Kalau orang lain buat macam ini, saya pun patut buat macam ini kah? Sebab dia orang buat macam itu. Itu maksud dia pengaruh kumpulan setara. Nah, oke guys, saya sudah bincang 9 faktor lain yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Tapi saya cadangkan yang paling senang untuk dibincang ialah, kalau saya lah, ialah Nina, masa, polisi, dan kos. Kalau saya diberi pilihan untuk bincang 3, maka saya akan ambil 1, 2, 8. Sebab senang untuk mau bincang dia. Oke, masa. Untuk membuat keputusan perlu ada masa. Masa yang terlalu singkat tidak sesuai. Sebab mana sempat berpikir. Oke, kau cinta sama saya kah? Saya beri kau masa 3 saat. Matilah orang, berpikir, belum lagi sempat berpikir. Oke, kau cinta sama saya kah? 2 tahun dari sekarang baru kau boleh buat keputusan. Pun tidak juga sesuai. Jadi masa yang diberi untuk buat keputusan mestilah sesuai. Jangan terlampau cepat, jangan pula terlampau lambat. Polisi dan prosedur organisasi. Kalau organisasi terlampau ketat dia punya cara untuk buat keputusan, prosedur untuk buat keputusan, maka susah kita membuat keputusan. Tapi kalau organisasi sudah biasa dengan yang polisi dan prosedur untuk buat keputusan, maka senang untuk kita buat keputusan. Ada sudah panduan-panduan dia.
ada sudah polisi dia, ada sudah prosedur-prosedur, sudah peraturan-peraturan. Dan yang ketiga dan ke-8 saya pilih itu kos yang terlibat. Kalau kos yang terlibat itu sedikit, maka biasanya senang untuk kita buat keputusan, sebab kita tidak mau pikir-pikir sangat dia punya risiko. Jadi cepatlah, oke lah, boleh lah. So, kalau katakanlah rugi pun, kalau rugi lah kan, tidak juga sangat tidak juga itu terus sangat dia punya parah sangat dia punya kerugian. Tapi kalau kos yang terlibat dalam pembuatan keputusan itu sangat-sangat mahal, melaburkan sesuatu negara sebanyak 100.000. Kau nak pikir, anak pikir betul ini, kalau nanti bankrupt matilah kita. Begitu. Jadi kos yang terlibat juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pembuatan keputusan. Jadi oke guys, terima kasih karena telah bersama-sama saya lagi dalam kelas hari ini. Jadi kita sudah bincang ke semua faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan, dan ini juga menunjukkan yang kita sudah habis bab 9. Pak, jadi guys, kita mau ulang kaji lagi nih. Sampai mana sudah kita ulang kaji tuh? Yang dalam WhatsApp itu dalam bab 7 kan. Oke, nanti saya karang-karang saya sambung lagi bab 8. Pak guys, jangan lupa ulang kaji. Buat soalan-soalan sana belakang itu buku. Rajin-rajin mengisi itu fakta. Ingat itu singkatan-singkatan. Dan jumpa lagi minggu depan, harap-harap di kelas. Kita akan ada, hari Senin kita akan ada ujian fakta. Semua nyatakan saja untuk bab 7 perundangan dan bab yang ini pembuatan keputusan bab 9. Ingat 7 dan 9. Oke guys, bye bye guys.